Mari kita berdoa dipimpin oleh Kakak Sheris. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kasih kami ketertiban supaya kami bisa mengikutinya dengan baik Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan lagu baca kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu firman Tuhan ku dengar. mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Halo GC Crew, hari ini kita akan belajar mengenai menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Ya, dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benihnya jatuh di pinggir jalan.
lalu datanglah burung dan memakan habis benih tersebut. Kemudian ada lagi, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Nah, tanah apa lagi? Sebagian lagi jatuh di semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi benihnya jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 70 kali lipat. Ya, pada hari ini kita mau belajar bahwa benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Dan tanah yang tadi, ada yang di batu, ada yang di semak duri, itu adalah cara orang dalam menerima firman Tuhan. Ya, benih yang jatuh di pinggir jalan itu bercerita tentang ketika orang mendengar firman tentang kerajaan surga, tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengerti. Mendengar firman tetapi tidak mengerti. Datanglah si jahat dan merampas firman itu. Contohnya, lagi dengar firman Tuhan, lagi lihat handphone yang ada Alkitabnya, tiba-tiba masuklah WA-nya. Tiba-tiba lagi dengar firman Tuhan, main game di handphone gitu ya. Terus kemudian ketika dengar firman Tuhan, bercanda-bercanda, main-main, acuh tak acuh ya. Tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah contoh benih yang jatuh di pinggir jalan. Seharusnya firman Tuhan yang kita sedang dengarkan itu menjadi berkat buat kita. Karena kita tidak mendengarkan sungguh-sungguh, kita main-main, kita bercanda, kita main handphone. Akhirnya berkat di dalam menerima firman Tuhan itu diambil oleh iblis dan dirampas. Sehingga kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Ketika benih jatuh di tanah yang berbatu, orang yang mendengarkan firman segera mendengarnya dengan gembira. Wah, firmannya bagus banget, saya suka firman itu. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Mendengar tetapi tidak merenungkan. Apabila datang aniaya, apabila datang penindasan, apabila datang ejekan-ejekan dari luar ya, nah maka orang ini yang mendengarkan firman Tuhan ini, dia akan merasa lemah. Dia tidak lagi mau mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Ya, sehingga mereka tidak kuat di dalam memegang firman Tuhan. Dia sudah tidak percaya lagi karena banyak omongan banyak ejekan-ejekan, karena banyak hal yang membuat dia tidak percaya akan firman. Ini adalah contoh firman yang jatuh di tanah yang berbatu, benih yang ada di tanah yang berbatu tadi. Nah, bagaimana dengan benih yang jatuh di semak berduri? Orang yang mendengarkan firman lalu khawatir akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit. Maksudnya apa? Firman itu tidak berbuah di dalam kehidupannya. Terlalu cinta uang, terlalu banyak khawatir ya, terlalu banyak memikirkan hari esok, sehingga apa? Firman yang didengar itu tidak berakar di dalam kehidupannya. Dia tidak percaya akan firman. Tetapi godaan-godaan dunia yang masuk ke dalam kehidupannya itu yang membuat mereka ini jatuh dalam dosa karena terlalu khawatir, sehingga firman Tuhan tidak berakar di dalam kehidupannya. Benih yang tumbuh di tanah yang baik, ketika mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti dan kemudian ada buah yang dihasilkan. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 70 kali lipat. Firman itu didengar dengan baik, dengan hati yang murni, direnungkan, dipelajari, dilakukan, ya, dan tidak peduli dia akan ejekan-ejekan orang lain, tidak peduli akan kekhawatiran-kekhawatiran duniawi, tetapi dia hanya fokus sama Tuhan, fokus akan firman Tuhan, dan dia percaya bahwa firman Tuhan yang dia baca adalah ya dan amin.
ya, orang ini akan selalu rindu, selalu membaca Alkitab, selalu merenungkan firman Tuhan. Ya, GC Crew kita akan melakukan simulasi. Di sini Kak Esther punya botol dengan tulisan evil, ya, yang artinya adalah jahat. Teman-teman banyak yang mengajak kita untuk berbuat bohong, untuk bermain-main ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, membuat kita khawatir dengan kehidupan kita, misalnya mendendam, iri hati kepada orang lain. Nah, itu adalah perbuatannya yang jahat, evil. Ketika benih yang jatuh di pinggir jalan dan kemudian benih tersebut dimakan oleh burung-burung. Sama seperti ini, ketika sedang mendengarkan firman Tuhan, maka ada gangguan-gangguan. Ini adalah pekerjaannya si jahat, evil. Ya, ketika ada godaan-godaan mengganggu kita, ada hal-hal yang mengkhawatirkan kita, terus kemudian kita berdoa, Tuhan Yesus, saya tidak mau khawatir, saya tidak mau ragu akan setiap janji-janjimu. Ketika GC Crew marah kepada seseorang, dan kemudian si jahat mengganggu GC Crew untuk dendam aja, marah aja terus, benci aja terus. Nah, GC Crew ingat bahwa melalui firman Tuhan bahwa harus mengampuni. Disitulah GC Crew mengatakan bahwa Tuhan Yesus tolong saya untuk saya bisa belajar mengampuni. Jadi ketika kita sadari bahwa hal-hal yang mengandung kata-kata evil ini, hal-hal yang jahat yang ada di sekeliling kita, yang mau mengganggu kita, yang mau merampas damai sejahtera kita, yang mau direbut sukacita kita, maka kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Karena kita tahu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, banyak firman-firman yang sudah kita baca dan kita dengar, dan kemudian kita mempraktekannya, kita merenungkannya. Disitulah kita harus melakukan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika adik-adik berserah penuh kepada Tuhan dan kemudian melakukan firman Tuhan, maka evil tersebut akan berubah menjadi life. Ya, life adalah ada kehidupan, dan melalui Yesus ada kehidupan yang kekal. Ketika engkau berserah penuh kepada Tuhan, ketika engkau mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang murni, ketika engkau menjalankan firman Tuhan dengan baik, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan memancarkan kasih-Mu kepada banyak orang, menjadi berkat, menjadi contoh teladan bagi banyak orang terhadap dunia yang jahat ini, maka kehidupan yang kekal menjadi bagianmu. Life bersama dengan Tuhan Yesus. Mari sikap kita dalam mendengarkan firman Tuhan menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, GC Crew, dengarkan firman baik-baik dan kemudian melakukan firman tersebut. Bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar ayat hafalan kita. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan menjadi pendengar saja. Saya ulang ya. Yakobus 1 ayat 22. Hendaklah engkau menjadi pelaku firman Tuhan dan bukan menjadi pendengar saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan bertutup dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan. Seperti tanah hati yang baik yang menerima firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang tua, bagi lingkungan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memakai kami menjadi alat yang sempurna untuk memancarkan kasih-Mu, untuk memancarkan karakter yang daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa, sehingga banyak jiwa-jiwa yang melihat kami akan datang kepada Engkau dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, lindungi Indonesia daripada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Indonesia dilimpahi berkat oleh Engkau, Indonesia dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa biarlah pandemi yang sedang kami hadapi ini, biarlah boleh diselesaikan dengan baik, dan biarlah kami Tuhan boleh melakukan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk keluarga juga yang ada. Tuhan memberkati kehidupan kami, jauhkan kami daripada sakit penyakit dan mara bahaya. Allah yang akan memberkati kehidupan kami, apapun yang dibutuhkan, biarlah Tuhan sendiri yang akan menyediakannya untuk kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan selesaikan ibadah kami pada hari ini. Dan kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman dimanapun Jisi Kru berada. Tuhan Yesus memberkati.